Musim penghujan sudah datang dan kondisi infrastruktur di Buleleng ini kan mungkin berimbas langsung dengan kenyamanan serta kondisi sosial masyarakat di bawah. Himbauan dari Pak Kadis seperti apa untuk memasuki musim penghujan kepada masyarakat? Ya baik, terima kasih. Jadi kita sebenarnya sudah biasa masuk musim hujan dan kami di PU juga sudah antisipasi sebenarnya bersama masyarakat, bersama OPD lain. Jadi kita di tahun 2023 sudah punya peta banjir di mana saja di Kota Singaraja. Nah, kami ke depan punya kewajiban untuk mengurangi titik banjir di Kota Singaraja ataupun di luar Kota Singaraja. Nah, kami punya tenaga pasukan air kami yang selalu standby di titik-titik banjir di kota maupun di luar kota yang perlu mendapat perhatian khusus. Jadi misalnya kalau di kota di Kampung Anyar, di Jalak Putih, di pantai Simpang 4 Panji, lanjut ke Pemaron juga, bahkan juga di daerah Pati Sraga, di daerah Pulau Lombok kalau di timur. Nah itu Astung Kare mudah-mudahan bisa kita kurangi melalui upaya sebelum hujan. Jadi kami bersama tim semuanya total membersihkan jalur-jalur air. 100 orang kita itu terbagi di sekian wilayah membersihkan agar saluran kita aman semuanya, sehingga pada saat hujan volumenya bisa maksimal masuk di saluran kita. Yang kedua adalah strateginya adalah pada saat banjir kami siaga di lokasi tersebut, memantau perkembangan air ataupun menyiapkan, membersihkan sampah-sampah di sekitar titik tersebut. Yang ketiga, kita juga pakai data digital. Jadi kita pakai data BMKG untuk berbarengan antisipasi banjir kita. Misalnya, jadi kita pakai pola ramalan cuaca. Buleleng hari ini hujan nggak? Iya. Nah, kami buat tim standby dengan WA group kami. Jadi kalau di selatan ada hujan, sekian jam tertunggu di selatan ada hujannya. Itu air angkat semua. Arahkan air itu ke jalur aman. Misalnya dari masuk ke selatan dari Tiang Tali, turun ke Pati Sraga, pecah di Pemaron dan di Panji. Nah ini kita unalkan. Tugas juga standby di pintu air. Nah ini yang akan signifikan nanti mengurangi banjir. Di samping juga sampah-sampah kita edukasi teman-teman berbekel, teman-teman penista adat dan masyarakat sekalian agar turut menjaga yang namanya sungai, yang namanya laut. Nah kami dengan DLH, dengan PMD selalu kolaborasi dalam rangka terlibatan kita di Bukalsih misalnya, Buleleng Kali Bersih, dan juga Buleleng Pantai Bersih. Kita bahu-bahu dengan harapan nanti Buleleng ke depan bisa mengurangi titik banjir yang ada. Kalau bersih banjir mungkin nggak bisa, tapi intensitasnya bisa berkurang. Yang kedua, kalaupun ada banjir mungkin hitungannya harus jam deh. Yang sampai hitungannya hari-hari kan kasihan masyarakat seperti itu. Yang terakhir, kami juga tetap kolaborasi dengan teman-teman di BWS dan di Balai Jalan. Karena kami selalu satu tim menyiapkan strategi-strategi teknis di lapangan, upaya-upaya maksimal di lapangan sehingga masyarakat bisa antisipasi. Misalnya di titik ada banjir, kita bisa info lebih awal, jangan sampai ada korban, sehingga masyarakat jangan sampai rugi ketika terjadi bencana seperti itu. Terima kasih. Untuk luapan-luapan di beberapa titik jalan yang sempat muncul di media sosial, kira-kira antisipasi ke depannya seperti apa, Pak? Iya, kita punya upaya-upaya teknis. Jadi misalnya di daerah barat, upayanya adalah dengan membuat saluran yang menerus dibuang ke sungai terdekat. Jadi jangan sampai saluran itu putus kemudian masuk ke rumah orang. Nah ini yang bahaya. Dibuat konsisten, dimensinya juga stabil sampai di ujung sungai, lepas sana kan yang aja. Kadang-kadang yang kedua adalah di luar juga sodetan ke arah utara. Namun memang ada kendala masalah lahan. Jadi pemerintah memang harus membereskan lahan dulu sebelum buat dia sodetan. Ataupun juga kita himbau masyarakat
jangan menggunakan jalur air untuk aktivitas kita, karena itu siklusnya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Ini yang perlu edukasi juga buat masyarakat, bahwa air ini adalah ketika dia kecil jadi teman, harus kita pelihara. Tapi ketika jumlahnya signifikan, nah ini harus kita antisipasi, sehingga kita sama BPBD juga nggak berat ke depannya. Pesan-pesannya kepada masyarakat Buleleng, Pak Des. Ya, Masuk. jadi kita punya kewajiban bahwa yang namanya sampah adalah tugas kita semua, bukan tugas dari DLH, bukan tugas dari siapa-siapa. Tapi kalau kita sadar bahwa sampah ini penting untuk dikelola, masih punya nilai ekonomis, nah ini kita sama-sama bahwa sampah adalah musuh bersama yang harus kita manage, sehingga ujungnya adalah bahwa saluran-saluran drainase ataupun sungai, kali bisa berfungsi maksimal. Edukasi mungkin bisa dari titik awal, dari sekolah-sekolah, anak-anak TK, SD, SMP, SMA. Ini yang paling efektif menurut kita, sehingga masyarakat ada timbul rasa malunya untuk buang sampah bukan tempatnya.